Metro Jaya yang dalam hal ini adalah bertindak sebagai tangan dari pemerintah DKI Jakarta bersama-sama stakeholder lainnya berupaya menunaikan tugas pokok sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan penegakkan hukum. Dan tentunya kegiatan ini tidak bisa dilepasi di dalam mewujudkan situasi keamanan, ketertiban masyarakat sebagai suatu prasyarat pembangunan. Sebagai implementasi dari program pemantapan hak Kamtipmas, Polda Metro Jaya beserta jajaran melakukan upaya yaitu bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI dan Pemda dan stakeholder yang ada di dalam kehidupan bernegara bersama-sama mengurangi tindak kriminal yang terjadi dengan melaksanakan operasi kegiatan kepolisian rutin maupun operasi khusus terpusat dan kewilayahan. Beberapa operasi yang telah dan sedang dilaksanakan yaitu Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang melibatkan 2.659 personil, Operasi Pekat Jaya 2024 yang melibatkan 2.939 personil, Operasi Ketupat Jaya 2024 yang melibatkan 4.105 personil, Operasi Patuh Jaya 2024 yang melibatkan 2.938 personil, Operasi Nila Jaya 2024 yang melibatkan 500 personil, Operasi Tridata Jaya 2024 melibatkan 2.349 personil, Operasi Bina Kusuma Jaya 2024 melibatkan 1.563 personil, Operasi Zebra Jaya 2024 melibatkan 6.182 personil, Operasi Sendak Jaya 2024 melibatkan 2.939 personil, Operasi Mantap Praja 2024 melibatkan 19.176 personil, Operasi Sikat Jaya 2024 melibatkan 2.348 personil, Operasi Mantap Brata 2023-2024 melibatkan 19.176 personil, Operasi Lilin Jaya 2024 melibatkan 4.771 personil. Perkembangan situasi Kamtipmas, jumlah kejahatan atau crime total sebanyak 58.055 perkara, mengalami kenaikan atau peningkatan 2% atau 898 perkara dari tahun 2023. Jumlah penyelesaian perkara crime clearance sebanyak 40.750 perkara, mengalami penurunan 3% atau 1.200% dari tahun 2023. Kasus-kasus yang menonjol: 1. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, fidusia, penggelapan kendaraan ke Timor Leste, kasus pembunuhan anak selebgram Tamaranti Asmara, pemalsuan surat plat nomor dinas Mabes TNI, pemalsuan mata uang dan kilogram. Kansel Tipcar Lantas
Ini jumlah pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari jumlah tilang dan tergugat sebanyak 711.532 kegiatan. 19 dengan 2024, saudara-saudara semua bisa membandingkan. Ya, ini semuanya kalau menurut saya ya, ini adalah pencapaian semua stakeholder, bukan hanya Polri, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya TNI, tapi semua masyarakat sangat menginginkan bahwa Jakarta harus kondusif. Makanya kami pada saat itu menggencarkan program Ngopi Kamtipmas, Rembuk Warga. Ya. Kami 3 pilar sama-sama turun. Cucuk terdepan adalah Babinsa, Babin Kamtipmas, Satpol PP untuk melakukan mempenetrasi. Saya ibaratkan kalau rumput kita bikin basah, dibakar pakai apapun tidak akan nyala. Ya, kalaupun nyala akan sebentar. Nah, itulah yang kita mengatakan kita berupaya menciptakan ekosistem yang betul-betul tidak mudah terbakar. Dan alhamdulillah selama capaian dari masa pendaftaran bulan Oktober sampai pada saat pemilihan bulan April sampai pada masa penetapan, unjuk rasa pun bisa terkendali dengan baik. Saya juga sudah siapkan jawabannya. Saya tidak diam, ya. Mana ada di Krimsus, ya. Buka telinga lebar-lebar, catat. Kira-kira berapa lama akan selesai? Suruh berdiri atau tampilkan biar rekan-rekan tahu antara saya dengan dia connect, ya. Connect itu artinya ketika perkara ini belum selesai, ini tentang saya. Ya. Saya mencoba kemarin ini sudah minggu berapa ya? Dari diskusi kita terakhir, ya 1 minggu ya, 1 minggu jarang diskusi terakhir bahwa memang kita konsep mendorong ini akan dituntaskan. Sebenarnya satu yang sudah tersangka, Alek Marwata belum ya. Alek Marwata baru langkah penyidikan. Karena di Alek Marwata itu adalah keduanya pasal 36. Pasal 36 adalah sebuah perilaku etik yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana. Ya. Yang concern pertama, kalau untuk Pak Firly ini hampir ada 2 perkara sebenarnya. Yang satu sebenarnya sudah tinggal memenuhi 47. Kalau kita bilang antara formal dan material, ini lebih banyak sifatnya material. Dan itu hanya cross check, ya itu, dan mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya itu bisa 1 bulan 2 bulan ini selesai. Siap, tidak lama lagi Jenderal. Siap. Ya. Jawabannya ya. Ya. Jadi, karena saya udah menduga pasti akan ditanya. Oke, untuk yang keempat kita kan 5-6 juga boleh. Yang pertama crime total dan crime clearance. Kenapa crime clearance-nya menurun? Ya, karena begini, kalau jumlah perkaranya naik, penyidiknya tetap, beban perorangan, beban tim akan meningkat, pasti akan meningkat. Dan tingkat kesulitan sebuah perkara itu beda-beda. Pasalnya mungkin sama, 372, 8 misalnya, ya. Tapi satu perkara bisa 2 bulan selesai, satu perkara bisa setengah tahun baru selesai, karena harus perlu konfirmasi ABC, apalagi menyangkut misalnya kenotariatan, ya. Ini yang izinnya agak merepotkan. Secara KUHP memang seperti itu, makanya tindakan aparat penegak hukum memang tidak boleh semena-mena, harus ikuti prosedur. Misalnya notariat itu, notariat itu punya perlakuan harus izin dulu ke majelis pengawasnya, nanti baru diberikan. Ini salah satu. Karena untuk 2 jenis tindak pidana, yang pertama tindak pidana perjudian, yang satu sudah mulai mengarah ke tindak pidana korupsi, yaitu aparatur negara, ASN yang disuap
oleh pihak eksternal untuk berbuat atau untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ya, memang saya tidak mungkin akan menceritakan bagaimana detail isi BAP. Tapi kami sebenarnya kalau bisa punya link yang lebih ke atas, kami akan tunjukkan kepada publik. Ya. Ini perlu waktu juga. Ya. Karena seseorang ya antara pengakuan dan fakta harus diuji. Ya. Dia bisa ngaku tapi tidak ada fakta. Lebih baik dia tidak ngaku tapi ada fakta. Kami bisa mengkaitkan sebagai sebuah rangkaian pembuktian. Saksinya cukup, mungkin bukti suratnya cukup, bukti bentuknya cukup. Ya. Demikian. Nanti bisa sambil jalan kita lihat bersama-sama tentang pembidik ini. Yang satu dari tindak pidana kriminal umum, yang satu dari tindak pidana korupsi. Ya, saya rasa satu pertanyaan terakhir. Siapa pertanyaan yang mengkait dengan oknum Polri adalah kembali tadi saya katakan, mungkin ya minggu-minggu depan Mabes Polri akan melakukan sidang terhadap beberapa pamer. Karena kalau untuk direktur diambil alih oleh Mabes Polri, kami yang kita tangani berapa? 21 ya? Kita hanya berapa? 14 Mabes Polri. Ya, itu. Saya tidak bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh instansi atasan kami. Ya. Intinya nanti akan kelihatan dalam sidang yang akan dilakukan. Di dalam sidang baik itu nanti etik ataupun kalau memungkinkan mungkin terbuka untuk pidana, nanti kita lihat Mabes Polri bagaimana. Ya, sama-sama kita melihat dan tidak mungkin Mabes Polri akan menutup-nutupi. Semuanya sudah terang benderang, kerja kami sudah bisa dilihat sebagai sebuah bentuk transparansi. Kami sudah seperti ikan di dalam akuarium yang bisa dilihat oleh siapapun. Yang dikatakan baik juga baik, yang dikatakan buruk juga buruk.